Pemirsa, penggunaan teknologi digital menjadi hal yang penting bagi sektor UMKM untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha mereka. Seperti salah satunya di Kota Palembang, tepatnya di Kelurahan Talang Jambe, tempat saya berdiri saat ini, terdapat salah satu UMKM yang berhasil menggunakan atau memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan eksistensi dari produk mereka. Penasaran? Yuk ikuti liputan selengkapnya dalam tayangan Ini Sriwijaya kali ini. Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia semakin melejit lewat digitalisasi yang menawarkan kemudahan dalam bisnis. Di era yang serba online ini, para pelaku usaha dapat menjual produk mereka dengan pasar yang lebih luas. Begitu pula dengan konsumen yang dapat berbelanja di mana saja dan kapan saja, hanya dengan satu klik. Tak heran, pertumbuhan UMKM yang memanfaatkan teknologi digital pun turut meningkat. Dari data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM telah terjun ke ekosistem digital. Ini merupakan hal positif yang dapat membawa UMKM lokal dapat bersaing secara global dan membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemanfaatan teknologi digital untuk berbisnis nyatanya bukan hal yang baru. Tren berjualan digital telah ada sejak belum banyak platform media yang berkembang di Indonesia. Seperti sepasang suami istri di Kota Palembang 10 tahun lalu. Hadirnya BlackBerry Messenger atau BBM membuat Dwi Astuti yang saat itu berusia 25 tahun mulai berpikir kreatif untuk memanfaatkan momentum ini menjadi peluang usaha guna menambah pendapatan sehari-hari. Budaya membagikan status, momen berharga hingga makanan dan minuman kesukaan kepada seluruh orang yang ada di kontak berdampak pada tren yang menarik bagi masyarakat untuk diikuti atau dicoba. Untuk itu, Dwi dan suaminya, Deka, berinisiatif membuka usaha jasa titip fashion atau makanan yang viral bagi pelanggan yang penasaran mencoba, namun memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke tempatnya. Awal mula dibuka Dwi All Shop, pertama kami mulainya dari Just Tip. Just Tip ada kue-kue yang lagi viral di Palembang, ialah kita ikut Just Tip. Dengan triknya kita gratiskan ongkir. Dulu kita buka Just Tip, yang nganternya saya sendiri dan yang promonya itu istri. Jadi seiringan dengan waktu kita memanfaatkan media online seperti IG, WhatsApp. Makanya kita sampai sekarang dikenal dari media online tersebut. Terus kita berpikir lagi, jadi kita mencoba-coba memproduksi sendiri. Yang produksinya istri belajar. Dia nggak belajar ke orang, dia belajarnya lewat YouTube. Jadi dia belajar, terus banyaklah kendalanya selama belajar tadi. Dicoba, rasanya yang pas, itu membutuhkan waktu sampai 1 minggu mencoba belajar memproduksi. Alhamdulillah sampai sekarang kue kita diterima oleh masyarakat. Kalau sejenis kue ya, kita pertama kali produksi itu sekitar 3 tahun belakangan ini. Itu sejenis kue-kue, lapis, cake, pempek-pempek, ya
satu persatu kita keluarkan produknya. Dulu Instagram kami itu kurang lebih nggak nyampe 5.000 followers awalnya. Jadi kita lihat zaman sekarang orang pakai media sosial lewat IG ya. Kita coba-cobalah promo lewat IG. Alhamdulillah tanggapan masyarakat positif. Jadi kita bekerja sama juga sama selebgram kan, endorse. Kita coba-coba juga endorse sekali-sekali. Dan kita juga memprioritaskan produk kita ya, berkualitas dan servis customer lah. Jadi customer percaya dan meningkat dengan sendirinya followersnya. Kalau pemasarannya kita fokusnya ya di dalam kota ya, tapi banyak juga yang di luar kota, seperti ke Lahat, Pagar Alam, Jambi, Jakarta, Jogja, sampai ke Bali juga sudah kita pernah kirim. Tak disangka, usaha jasa titip mereka mulai berkembang dari tahun ke tahun. Pelanggan yang bermula dari teman dan kerabat mulai bertambah seiring dengan dikenalnya online shopping atau all shop mereka di kota Palembang. Setelah melakoni usaha jasa titip bertahun-tahun, mereka menyadari cepatnya perubahan tren di masyarakat sehingga berpengaruh pada jenis produk apa yang dijual. Untuk itu, Dwi bermimpi untuk membangun usaha dengan produk hasil karyanya agar lebih konsisten dalam berbisnis dengan fokus pada satu bidang. Atas dukungan suami, ia mulai mengambil langkah untuk mengejar mimpi itu dengan membuka usaha kuliner hasil masakannya sendiri. Dwi yang tidak bisa memasak pun bereksperimen melalui YouTube untuk mencari resep-resep masakan. Ia berfokus pada kuliner tradisional kota Palembang seperti pempek dan kue dingin. Berkali-kali Dwi gagal memasak makanan dengan cita rasa yang lezat dan layak dijual. Namun ia tak patah semangat untuk selalu mencoba memasak. Hingga akhirnya makanan buatan tangannya dinilai enak dan layak dipasarkan. Oh, jadi ini awal muasal kami produksi kue ini dari just tip. Nah, jadi dulu awalnya just tip. Nah, terus berpikir apa salahnya buat sendiri kan? Jadi awalnya itu kita buat pempek sutra. Pempek sutra itu terbuat dari wak gabus kan, ikan gabus tanpa air. Nah, terus banyak. Semakin waktu semakin bertambah menu kita, dari ayam ungkep, rendang, bebek, pempek, model, tekwan, kue basah sampai ke kue manis-manis kita semua jual. Oh, berarti awalnya tuh pempek dulu ya, Bu?
Iya, awal muasalnya kita tuh buat pempek. Itu berapa kali percobaan sampai akhirnya Sering, nggak kehitung. Jadi buang sagu, buang ikan, banyak sekali kita buang. Jadi memang kita kalau sampai rasa yang memang pas di lidah baru kita jual. Kalau belum pas, belum berani jual. berapa lama Bu itu? Udah sekitar 2 minggu, 3 minggu bisa jadi itu. Kalau dari tingkat pempek ya, kalau kue lama, sebulan. Sebulan. Itu apa yang pertama kali dicoba? Pertama kali kami buat lapis nanas. Jadi lapis nanas. Jadi dari nanasnya pun kami ambilnya dari daerah, dari dusun yang memang benar-benar baru metik. Jadi kualitas kita benar-benar jamin. Kalau sekarang menu di OC ini sudah berapa banyak sih? Kurang lebih 30 menu. 30 menu itu kurang lebih, belum lagi yang nugget, kentang, barang-barang frozen juga banyak. Banyak Mbak. Ini aja hari ini kita jual sampai 200 loyang. Hari biasa padahal. Tapi kalau untuk lebaran itu sampai 30.000 loyang kita jual. 30.000 loyang. Semua online ya? Online, alhamdulillah online. Dibantu sang suami, Dwi mulai merintis usaha kuliner miliknya melalui media Instagram dan Facebook. Suaminya, Deka, memiliki peran penting dalam pemasaran produk kuliner mereka. Deka mulai membangun hubungan dengan para pengikut mereka di akun Instagram dan Facebook untuk lebih kenal dengan produk yang mereka tawarkan. Ia melakukan berbagai strategi untuk menarik pelanggan. Salah satunya dengan selalu menyuguhkan konten makanan yang menggugah selera, sehingga pelanggan mulai tertarik untuk mencicipi. Tentu saja, usaha kuliner yang dirintis Dwi dan Deka tak selalu berjalan mulus. Namun, Deka selalu konsisten memanfaatkan media sosial Instagram dan Facebook untuk memasarkan produk mereka. Hingga akhirnya, pengikut Instagram dan Facebook yang tidak sampai 100 orang berkembang menjadi puluhan ribu orang. Berbisnis di dunia digital tentu memiliki risiko yang tinggi. Apalagi Dwi dan Deka sepakat untuk tidak menerima pelanggan datang langsung ke rumah. Sehingga risiko order fiktif hingga penipuan pernah dialaminya. Pengalaman itu membuat mereka belajar dan memiliki strategi baru dalam mengelola bisnis. Strategi dunia online ini ya kita harus posting. Itu bukan strategi sebenarnya, memang harus ya. Kita posting setiap hari dan produk-produk yang kita posting juga harus kelihatan menarik. Banyaklah strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk menarik masyarakat. Kalau per hari sejenis kue basah aja kita bisa 100 loyang untuk kue-kue basah. Belum cake-cakeannya, barang lauk-lauk masak, barang frozen, PMP. PMP aja sekarang sudah mulai meningkat sampai 50 pack per hari. Itu bisa lebih. Kalau harga kita murah ya, harga kita murah tapi tidak murahan. Bisa diterima, bisa dibeli oleh kalangan menengah maupun kalangan atas. Kalau dampaknya offline dengan online ya, kalau online itu dampaknya sangat luar biasa karena kita tidak perlu buka cabang atau buka di lokasi ya. Kalau online ini kita cukup berjualan lewat HP aja, jangkauannya sangat luas, bisa sampai keluar kota. Itu dampak yang luar biasa di online.
Usaha kuliner Dwi dan Deka bisa eksis hingga saat ini berkat kekreatifan pemasaran yang dapat memikat konsumen. Salah satunya dengan memberikan banyak diskon hingga bebas ongkir pada pelanggan. Selain itu, mereka selalu beradaptasi dengan tren di dunia digital, seperti menggandeng influencer yang ada di kota Palembang, yang memiliki ribuan jumlah pengikut yang tersebar di seluruh daerah, untuk mengenalkan lebih luas produk mereka. Strategi pemasaran yang digunakan Dwi dan Deka pun cukup ampuh. Makanan buatan Dwi saat ini tak hanya diminati masyarakat kota Palembang, tetapi juga di luar daerah. Penggunaan bahan berkualitas dan cita rasa yang lezat serta konsisten membuat makanan buatan Dwi banyak penggemar dan menjadi pelanggan tetap. Sini beli engka, ngambil pesanan adek. Sudah berapa lama yuk langganan di Onshop? Sudah lama sih, yuk 5 tahun. Berapa tahun? Kapan yuk ngapa ayo masih tetap memilih di Onshop? Karena makanannya dijamin, enak, harganya juga terjangkau. Dari temen sih, ada ini makanan kayak kue itu, kasih tahu. Di Instagram? Iya, masih dikit. Sekarang Berarti di Onshop banyak. ini rasanya konsisten gitu ya? Iya, rasanya dijamin. Berkembangnya usaha kuliner mereka membuat Dwi semakin semangat untuk membuat menu baru. Awalnya, ia hanya menjual makanan tradisional seperti pempek dan kue khas Palembang. Ia telah menjual 30 jenis makanan, mulai dari makanan tradisional hingga aneka sayur dan lauk pauk hingga bumbu dapur. Secara perlahan, usaha kuliner yang digeluti Dwi dan Deka turut membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar rumahnya. Bermula dari 2 karyawan yang ia miliki, kini Dwi dan Deka telah mempekerjakan 30 orang. Hal ini membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Marlinda, salah seorang pegawainya, bertanggung jawab pada bagian pembuatan selai. Dulunya ia merupakan ibu rumah tangga. Marlinda merasa bahagia dapat bekerja di usaha kuliner milik Dwi karena dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan keluarga. Awal bekerja di sini ya kemarin tuh nggak ada pekerjaan, itu bingung. Dikenal di Facebook, maju kerja di sini dapat dari Facebook. Sudah berapa lama Bu kerja di sini? Udah setahun lebih. Cuman Bu, setelah kerja di sini apakah bisa membantu perekonomian Ibu di rumah yang sebelumnya misalnya tidak ada kerjaan jadi ada kerjaan dengan adanya Dwi Onshop di sini? Ibu kebetulan warga di sini? Iya, kebetulan warga di sini jadi bisa membantu keluarga lah. Pokoknya happy kerja di sini. Biasanya sedih, di sini happy, banyak teman. Kalau Ibu bertanggung jawab di bagian apa Bu? Bertanggung jawab di bagian selai sama pempek-pempekan. Tak hanya Marlinda, Dwi juga memberi kesempatan pada anak-anak muda untuk belajar darinya dalam pembuatan kue. baca.
awal mula bekerja di sini ini dengan saudara sendiri kan. Terus minta nyariin karyawan dari desa. Pertamanya tuh cuma 3 orang. Terus makin kedepannya nambah-nambah terus sampai 28 orang. Orang yang dipilih itu orang dusun semua, orang dari desa. Desa mana? Dari desa Jejawi, Batun, Lingkis, Kabupaten apa? Kabupaten Oki. Kalau ibu sendiri sudah berapa lama bekerja di sini? Saya sudah bekerja selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Kalau untuk tanggung jawabnya sendiri di bagian apa nih Bu? Di bagian produksi, bikin pempek, bikin kue, harus bisa semua. Harus menguasai semua. Kalau dari awalnya diajari dari awal atau bagaimana Bu? Iya, diajarin dari awal. Yang kalau orang yang baru masuk itu diajarin, kalau yang belum bisa di awalnya. Kesannya bagaimana bekerja? Senang, happy, bosnya baik. Terus ini apa, sering diajak jalan-jalan, senang lah. Makan makanannya kan, dikasih makan makanan yang kami bikin. Harapannya Bu ke depan mungkin biar bisa lebih mensejahterakan karyawan lebih banyak atau seperti apa? Iya, ingin mensejahterakan karyawan banyak. Ingin lebih sukses lagi di all shop-nya. Mbak, sudah berapa lama kerja di sini? Hampir 1 tahun. Sebelumnya pernah bekerja atau bekerja di mana? Sebelumnya belum pernah begawe sih. Ini pengalaman pertama begawe. Kesannya bagaimana kerja di sini? Kesan kerja di sini sih awal mula sih kurang nyaman, tapi lama-lama sih nyaman karena lingkungan keluarganya juga, bos yang baik, teman-teman yang ramah. Mbak, kerja di bagian apa, Mbak? Nah, kalau aku kerja di bagian produksi manis kayak kue, lapis basah, donat, kayak roti-roti. Kerja tuh ada kendala apa, Mbak? Kesulitannya apa? Kesulitannya sih kalau paling bikin produk baru itu paling pertama bikin itu gagal, sering terjadi gagal gitu nah. Kalau untuk resep-resep masakannya tuh belajarnya dari mana, Mbak? Kalau resep itu bos yang diajari sama bos, dikasih resep sama bos. Kira-kira ada kesulitan nggak dalam mempelajari resepnya? Kalau sulit sih ada, tapi nama lagi kita kan belajar. Jatuh bangun Dwi dan Deka dalam mengembangkan usaha kuliner miliknya pun membuahkan rasa manis. Kini mereka dapat menghasilkan omset ratusan juta dari bisnisnya dengan memanfaatkan media sosial. Pemirsa, tadi kita sudah melihat langsung bagaimana proses pembuatan aneka masakan dan kue serta melimpahnya orderan yang ada di sini. Ini merupakan bukti berhasilnya pemanfaatan media sosial untuk mengembangkan bisnis dan menyerap tenaga kerja. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM lainnya dalam berinovasi mengembangkan produk mereka. Saya Balkis Hijrah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.